Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sasmita dengan NIM 240 210 50 20 37 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer, angkatan 2024, kelas Teknik C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu metode pakar dari kecerdasan buatan, yang dimana pada kecerdasan buatan terdapat metode untuk melakukan sebuah pakar, yaitu fusi, yang dimana metode pakar fusi sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu fusi inferensi sistem dan fusi Tsukamoto, di mana fusi inferensi sistem sendiri itu merupakan bagian penting dari setiap logika fusi. Fusi inferensi adalah proses merumuskan pemetaan dari input yang diberikan ke output menggunakan logika fusi. Pemetaan kemudian memberikan dasar dari mana keputusan dapat dibuat atau pola dilihat. Proses fusi inferensi melibatkan bagian komponen yang fungsi keanggotaan operator logika fusi dan aturan if-then. Pada fusi inferensi fission sendiri ada yang disebut sebagai fusi fission, yang dimana suatu proses pengubahan nilai tegas atau chips ke dalam fungsi keanggotaan fusi. Kemudian inferensi engine, yaitu proses implikasi dalam penalaran nilai masukan untuk menentukan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu ada diffusification, yang dimana itu proses pemetaan dari himpunan fusi ke himpunan tegas. Kemudian itu ada rule based, yang dimana suatu bentuk aturan relasi atau implikasi if then. Contohnya seperti if X sama dengan A dan Y sama dengan B dan then Z sama dengan C. Kemudian operasi dari sistem pakar fusi tergantung dari eksekusi 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai fusifikasi dari variabel input, inferensi atau evaluasi rulers, kemudian komposisi agrensi, dan diffusifikasi. Kemudian pada fusi Tsukamoto sendiri, yang dimana pada sistem logika fusi Tsukamoto diperkenalkan oleh Hiroshi Tsukamoto pada tahun 1985. Ia mengembangkan pendekatan ini untuk mengatasi masalah kontrol dan pengambilan keputusan dengan menggunakan himpunan fusi, di mana output dari aturan ini adalah fungsi monotik. Metode ini terkenal karena kemampuannya untuk menghasilkan output yang lebih terstruktur dan aplikatif dan dalam berbagai situasi. Kemudian model fusi Tsukamoto sendiri itu fusi Tsukamoto efektif dalam sistem yang memerlukan keputusan berbasis penalaran fusi dan sering digunakan dalam aplikasi seperti kontrol proses, pengendalian sistem, dan pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk materi kedua, yaitu forward chaining, di mana pada forward chaining ini juga dapat diartikan sebagai strategi pengambilan keputusan dimulai dari bagian premis atau fakta menuju konklusi atau kesimpulan akhir. Ini menurut Kusrini pada tahun 2006, di mana pada forward chaining itu ada yang namanya disebut sebagai pelacakan ke depan, yang dimana itu pendekatan yang dimotori data atau data drive. Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba untuk menggambarkan kesimpulan. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian if dari aturan if then. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian kiri if duluan. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan forward chaining pada pendeteksi penyakit ayam yang dapat dilihat dari kasus yang akan saya jelaskan. Pada kasus ini yaitu if nafsu makan berkurang, N nafas sesak atau mengap-mengap, N badan kurus, N bulu kusam dan berkerut, N diare,
N. Produksi telur menurun, N. Mencret berkeputihan, kemudian N. Kedinginan, N. Kaki bengkak, N. Terdapat kotoran putih yang menempel di sekitar bulu, dan berak kapur atau polorum diare. Secara sederhana, kaidah yang di atas ini dapat dijelaskan bahwa if dan N merupakan bagian premis atau fakta. Fakta harus diinput terlebih dahulu, di mana setelah kita menginput fakta, selanjutnya itu akan ada hasil penginputannya tersebut yang dapat otomatis konklusinya dalam bentuk DEN. Dan penerapan forward chaining sendiri itu sangat cocok digunakan untuk yang mengalami pengendalian atau controlling dan peramalan atau progonis. Jadi misalnya kita ingin mendeteksi contoh kasus yang sangat mudah selain yang saya jelaskan tadi, misalnya pendeteksi kerusakan komputer berdasarkan keluhan pengguna dan misalnya penyakit yang dialami seorang pasien itu akan didiagnosis sesuai dengan gejalanya yang dialami. Kemudian ada pun langkah-langkah atau algoritma dalam forward chaining. Yang pertama itu kita itu harus mencari pakar dengan tema sistem yang akan dibuat. Kedua, mendapatkan data hipotesa atau konklusi dan kesimpulan sesuai bidang ahli si pakar. Yang ketiga itu mendapatkan data premis, gejala, dan evidensi pada tiap hipotesa. Yang keempat itu mendapatkan data rule atau aturan dari pakar berdasarkan data premis dan konklusi. Yang kelima, setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menghitung data tersebut dalam teori forward chaining sehingga menjadi konklusi yang paling tepat berdasarkan premis inputan user. Kemudian langkah-langkah perhitungan forward chaining prosedur atau langkah-langkah perhitungan dalam metode forward chaining itu adalah yang pertama, admin sistem menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam forward chaining seperti data konklusi, data premis atau gejala, dan data aturan. Yang kedua itu sistem memunculkan daftar premis yang mungkin sehingga pengguna atau pengunjung bisa melihat data premis. Yang ketiga itu pengguna sistem memberikan inputan terhadap premis yang muncul. Yang keempat itu sistem menghitung inputan dari pengguna berdasarkan aturan yang ada dan pada akhirnya didapatkan konklusi premis yang dipilih. Jadi kesimpulan dari dua metode yang saya jelaskan yaitu baik. Dari kesimpulan kedua metode pakar yaitu logika fuzzy dan forward chaining. Yang pertama itu logika fuzzy digunakan untuk menangani ketidakpastian dan nilai yang tidak tegas, berbeda dengan logika biner yang hanya mengenal benar dan salah. Pada metode fuzzy Tsukamoto merupakan salah satu FIS dengan aturan yang menghasilkan output fusi berbentuk fungsi monoton. Metode ini banyak digunakan dalam kontrol sistem, pengambilan keputusan, dan proses yang membutuhkan hasil numerik yang stabil dan terstruktur. Sedangkan pada metode forward chaining adalah metode penalaran berbasis data atau data drive yang memulai proses analisis dari premis atau fakta, kemudian bergerak maju untuk menentukan kesimpulan. Dan metode ini cocok digunakan untuk sistem yang membutuhkan kontrol, prediksi, dan diagnosa, seperti menentukan kerusakan komputer atau mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Saya memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.